Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan ya. Coba sekarang sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Coba sekarang rapikan tempat duduknya terlebih dahulu ya. Baju-baju kalian juga dirapihkan. Ayo. Ibu akan mengecek kehadiran ya. Yuna hadir. Rizky, Dino, Mila, Miki. Kenapa Miki tidak hadir? Semoga Miki cepat sembuh ya dan dapat bergabung dengan kita kembali. Amin. Tadi kan sudah merapikan tempat duduk. Coba sekarang cek di sekitar kalian. Apakah di sekitar kalian ada sampah? Kalau ada, simpan terlebih dahulu ya. Jangan lupa diambil. Nanti kita akan membuangnya setelah pembelajaran hari ini selesai. Anak-anak, coba sekarang perhatikan ibu ya. Kalian tahu ini apa? Kalian juga pasti tahu ini. Pasti kalian juga tahu ini atau pernah membawanya. Atau kalian pernah meniup balon. Nah, tadi ibu sudah mendengar jawaban-jawaban dari kalian. Ada yang bilang, tadi tempat pensil bu, tadi buku, tadi air bu di wadah. Iya bu, aku pernah niup balon. Nah, jawaban-jawaban itu semuanya memang benar. Tapi lebih tepatnya benda-benda yang kalian sebutkan tadi merupakan wujud benda. Nah, kalian tahu wujud benda? Nah, dari ketiga contoh ini dan salah satunya tadi ada meniup balon merupakan wujud benda yang berbeda-beda. Sudah jelas bukan? Nah, wujud benda itu ada 3 anak-anak. Wujud benda itu ada wujud yang benda padat, ada benda cair, dan juga ada benda gas. Memangnya ada ya? Ada, makanya sekarang kalian perhatikan penjelasan dari materi kali ini ya. Tadi kalian jawab ini adalah tempat pensil ya. Tempat pensil ini merupakan benda padat. Kok benda padat sih bu? Iya, benda padat karena wujudnya ini padat dan keras. Nah, jika kalian menyentuh benda padat ini, tempat pensil ini, pasti akan merasakan licin dan juga keras ya, yang tadi ibu sebutkan tadi. Nah, benda padat ini mau bentuk, mau ukuran, mau volumenya itu akan tetap sama. Mau kalian balik-balik pun volumenya akan tetap sama. Begitu juga dengan buku yang tadi ibu contohkan ya, ibu beri. Sama bukan? Nah, itu merupakan benda padat ya anak-anak. Semoga kalian mengerti. Selanjutnya, tadi kalian jawabnya air di dalam wadah bu, air di botol. Iya, betul kok. Air ini merupakan benda cair atau zat cair. Bu, kok air di dalam wadah terus ya? Iya, karena air ini karena sifatnya cair ya, merupakan benda cair, itu sulit dipegang ya anak-anak. Kalau kita menaruh air di tangan pasti akan mengalir ya, mengalir dan tidak akan bertahan lama di tangan kita, tidak akan bisa digenggam gitu. Di sekitar kita juga banyak ya yang merupakan benda cair gitu. Misalnya ada minyak sayur, terus juga ada sirup. Nah, kalian pasti pernah membuat sirup ya. Sirup itu merupakan benda cair gitu ya anak-anak. Benda cair dengan benda cair ya. Ada air, ada sirup. Nah, itu juga salah satu contoh dari benda cair. Nah, untuk selanjutnya ada benda gas. Tadi yang ibu contohkan adalah meniup balon ya. Kalian pasti pernah meniup balon kan? Saat kalian sedang bermain atau saat kalian sedang menghias rumah untuk ulang tahun kalian, pasti kalian pernah ikut untuk meniup balon ya.
Kalian bisa meniup balon dengan mulut langsung atau dengan pompaan yang berisi udara. Nah, udara itu merupakan benda gas. Nah, seperti yang dicontohkan tadi ya. Kenapa sih kok benda gas? Iya, benda gas karena sulit dipegang atau sulit disentuh ya, tetapi bisa dirasakan. Misalnya udara yang kita hirup ini merupakan salah satu wujud dari benda gas, tidak dapat disentuh tapi bisa dirasakan manfaatnya. Begitu pula dengan balon, kan kita tahu ya, balon yang tadinya kempes, tidak ada udara sama sekali gitu, ketika kita tiup pasti dia akan terus membesar. Nah, udara yang kita tiup itu merupakan wujud dari zat gas itu atau benda gas itu ya anak-anak. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui ya apa itu benda padat, benda cair maupun benda gas ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri dan sifat wujud benda ya. Tadi kan bendanya ada 3 ya, wujud bendanya ada cair dan gas. Nah, yang pertama wujud dari benda padat itu sendiri. Yang pertama bentuknya tetap. Kalian mau ubah posisi benda padat ini ke samping, ke atas, mau diubah kemanapun, bentuknya akan tetap. Nah, yang kedua, bentuk padat ini tidak dapat diubah. Mau kalian potong, bentuknya akan terus menjadi padat, tidak mungkin menjadi cair, kecuali kalau kalian bakar. Nanti ini hasilnya meleleh ya, karena terbuat dari plastik. Itu bukan sifatnya ya. Yang kedua, benda cair. Benda cair ini akan mengikuti wadahnya, itu salah satu sifatnya. Kok mengikuti wadahnya? Iya, ketika dia ditaruh di dalam botol ini, zat cair ini akan mengikuti bentuk wadahnya. Kalau kalian pindahkan ke gelas, tentu air ini akan mengikuti bentuk dari gelas tersebut. Nah, bentuk permukaan zat cair ini datar dan tenang. Lihat ya, lihat di sini, pastinya datar ya. Terus sifat yang selanjutnya adalah zat cair ini akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ketika kita memindahkan air yang ada di dalam botol ini ke dalam wadah yang lain gitu, misalnya gelas, air ini akan tumpah, akan mengalir gitu ya, akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Seperti contohnya air terjun. Ada yang pernah berwisata ke air terjun? Itu salah satu sifat dari benda cair yang bisa kalian lihat di kehidupan ya. Selanjutnya ada benda gas ya. Benda gas ini ada di segala tempat gitu, kita bisa merasakannya gitu, walaupun tidak secara langsung bisa kita sentuh, tetapi kita bisa merasakan manfaatnya gitu ya. Dan salah satu sifatnya ada juga yang mengisi seluruh ruangan ini gitu. Jadi kalau tidak ada udara, kita tidak bisa bernafas, tidak dapat merasakan udara yang ada di sekitar kita. Setelah kita mengetahui penjelasan tentang benda padat, benda cair maupun benda gas, selanjutnya tentang ciri-ciri dan sifatnya, kali ini kita akan membuktikan betul tidak sih benda padat seperti ini, benda cair seperti itu, dan benda gas seperti yang kita rasakan ini. Maka dari itu, mari kita praktikkan ya anak-anak. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang percobaan sifat benda cair dan benda gas. Yang pertama, kita akan belajar mengenai sifat benda cair terlebih dahulu. Baik, di sini sudah tersedia air yang berada di dalam botol
kemudian satu buah gelas, lalu ada piring, dan ada tempat seperti ini. Atau anak-anak juga bisa menggunakan sebuah mangkuk ya. Nah, selain itu, di sini juga sudah disiapkan. Ini kita bisa menggunakan sirup ataupun pewarna makanan yang sudah kita campur dengan sedikit air. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh benda cair. Baik, selanjutnya kita akan melihat. Nah, benda cair itu memiliki sifat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Seperti ini contohnya. Kita tuangkan air dari dalam botol ke dalam gelas. Oke. Nah, bentuknya akan berubah. Kenapa bentuknya berubah? Tadi bentuknya seperti botol, seperti ini ya, di dalam botol. Nah, ketika kita sudah menuangkan air tersebut ke dalam gelas, ternyata bentuknya sama dengan gelas, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan coba tuangkan warna hijau ini juga benda cair, ke dalam gelas. Nah, seperti ini. Bentuknya tetap ya menyerupai gelas. Nah, berarti benda cair itu bentuknya berubah-ubah. Tadi ada di dalam botol, bentuknya seperti botol. Sekarang berada di dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Nah, kita akan coba tuangkan air ini ke dalam piring. Bentuknya akan seperti apa ya? Pelan-pelan kita tuangkan. Baik. Iya, sudah habis. Kita bisa lihat ketika kita menuangkan air ke dalam sebuah piring, bentuknya juga sama, akan menyerupai piring. Ya, jadi bentuk benda cair itu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, seperti itu. Kemudian kita akan lihat lagi percobaannya, bagaimana ketika air ini dituangkan ke dalam sebuah mangkuk ya. Nah, seperti ini. Bentuknya akan menyerupai tempatnya juga. Ini berbentuk persegi panjang ya. Berbentuk persegi panjang seperti ini, maka air tersebut juga bentuknya akan menyerupai wadahnya atau tempatnya. Seperti itu. Nah, kemudian coba kalau kita tuangkan kembali ke dalam botol, apakah air yang sudah berwarna hijau ini akan berubah? Baik, sudah kita tuangkan semua ke dalam botol. Nah, ternyata kalau kita kembalikan ke dalam botol, bentuknya juga menyerupai botol. Seperti ini ya. Bentuknya menyerupai botol. Nah, kita bisa lihat permukaannya ini selalu datar, ya. Permukaannya ini selalu datar, tidak miring. Ketika kita perlakukan botol ini miring, pasti permukaannya juga akan selalu datar, seperti itu. Nah, baik anak-anak, kalian bisa mencobanya untuk praktek di rumah masing-masing ya. Gunakan alat yang ada di rumah kalian masing-masing. Selamat mencoba. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat benda gas. Nah, anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan belajar tentang sifat benda gas. Di sini kita menyediakan
contoh barang-barang sederhana. Kalau kalian memiliki balon di rumah, bisa kalian gunakan balon seperti ini. Balon sebenarnya ada berbagai macam bentuk dan karakter, tetapi saya menggunakan bentuk balon yang seperti ini saja. Kalau anak-anak tidak ada balon, bisa menggunakan sebuah plastik juga ya. Baik, kita akan coba lihat bagaimana sifat benda gas. Yang pertama, coba saya akan mencoba untuk meniup balon terlebih dahulu. Nah, ini balon sudah saya tiup ya. Di dalam balon ini berisi apa? Udara. Ya, udara merupakan salah satu benda gas. Baik. Nah, sifat benda gas itu yang pertama, bentuknya berubah sesuai atau mengikuti tempatnya. Seperti balon yang sudah saya tiup ini, dia akan menjadi besar ya. Balon ini akan menjadi besar seperti ini. Ya, jadi di dalamnya penuh dengan udara seperti itu. Ya, kemudian udara ini juga mengisi seluruh ruangan yang ada dalam balon ini. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak ada ruangan yang tidak terisi udara di dalamnya. Seperti ini. Coba kalau kita hilangkan udaranya. Nah, ini akan kempes kembali. Ya, udaranya sudah hilang, menguap. Ya, seperti itu. Dan tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita pegang seperti ini ya. Nah, kalau tidak menggunakan balon, boleh kalian juga menggunakan plastik ya, plastik seperti ini. Ini juga bisa kita tiup. Nah, seperti ini. Ini sama, di dalamnya juga ada udara ya, ada udara yang bentuknya juga berubah sesuai dengan tempatnya. Kalau tadi balon bentuknya bulat ya, bulat besar, tapi kalau plastik ini ada sudut-sudutnya, dia tetap terisi udara seperti itu. Dan sama, udara ini mengisi seluruh ruangan yang ada di dalam plastik ini. Nah, seperti itu contoh percobaan tentang sifat benda gas. Anak-anak bisa praktek sendiri di rumah ya. Selamat mencoba. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari bisa diterima dengan baik juga dan sebagai bekal untuk kalian belajar di masa depan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Kita sudah selesai melakukan percobaan ya, percobaan membuktikan tentang benda gas, benda cair maupun benda padat gitu ya. Coba kita ulangi lagi apa yang telah kita pelajari pada pelajaran hari ini. Pertama, benda padat itu benda yang bentuknya padat dan keras, volumenya tidak berubah, bentuknya sama ya, walaupun kalian bolak-balik maupun kalian potong, benda tersebut akan tetap berupa benda padat. Yang kedua ada benda cair. Benda cair itu selalu mengikuti wadahnya, permukaannya datar dan tenang dan mengalir dari atas atau mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Selain itu ada benda gas. Nah, benda gas ini tidak dapat disentuh ya anak-anak, tetapi bisa kita rasakan gitu ya. Dan benda gas ini menempati ruangan yang kita tempati ini ya. Jadi itu ya kesimpulan yang bisa kita dapat pada pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya kalian boleh melakukan percobaan di rumah, tapi didampingi dengan orang tua ya. Harus minta bantuan ibu atau ayah kalian untuk melakukan percobaan ini. Barangkali kalian masih coba benda ini betul apa tidak, benda yang ini
betul tidak ya kalau ini benda cair atau ini benda padat sifatnya? Nah, seperti itu. Sekarang coba kalian rapikan alat tulisnya. Setelah itu rapikan juga barisannya. Kita akan akhiri pembelajaran hari ini ya. Sebelum itu kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum ataupun sesudah pembelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Oke? Silakan, doa akan dipimpin oleh ketua kelas kembali ya. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan pulang ya. Sampaikan salam ibu kepada kedua orang tua kalian.